Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kami boleh mendengar kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus penolong itu menolong kami untuk menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar hakikat pemimpin. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil puli-puli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa membaca bagaimana Saul bisa dibilang adalah representasi atau keadaan bersifat mewakili dari keadaan Israel waktu itu. Daud waktu itu belum tampil, tapi di luar semua kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Saul, kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah mempersiapkan Saul dengan baik. Tuhan mempersiapkan Saul bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani, mengubahkan hatinya lewat peristiwa kepenuhan Roh Allah. Melalui Samuel juga Tuhan mengurapi Saul, dan ini menjadi tanda bahwa sekalipun Israel itu memiliki raja manusia sebagai pemimpin, tetapi tetap saja Tuhan adalah raja di atasnya, dan Tuhan lebih berkuasa serta yang menentukan arah hidup mereka. Hakikat seorang pemimpin adalah untuk menjalankan kehendak Tuhan, bukan memenuhi ambisi pribadinya sendiri. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, entah itu di gereja, di keluarga, di perusahaan, di tempat kerja, di tempat kita studi, di sebuah organisasi, mari kita selalu ingat akan hal ini. Di atas kita yang diberi kepercayaan, masih ada Tuhan yang lebih berkuasa dan memegang kendali atas semuanya. Sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang harus selalu kita ingat. Nah, kita sendiri juga perlu selalu meminta agar Tuhan itu menyertai dan memberkati kita dalam menunaikan tanggung jawab kita dalam memimpin orang lain. Dan doa itu tidak boleh berhenti ketika kita sudah merasa berhasil menjadi pemimpin, atau ketika kita sudah berhasil melewati masa-masa kritis dalam kepemimpinan kita. Tapi dalam segala hal, dalam segala keadaan, mari kita terus belajar taat kepada Tuhan yang telah memberi kita kepercayaan dalam posisi kita sekarang ini. Sebab kalau kita tidak berkenan, maka Tuhan bisa mem-PHK kita seperti yang dialami oleh Imam Eli. Berbagai-bagai kisah raja-raja Israel yang dimulai dari Saul akan mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan bagi seorang pemimpin adalah ketaatan yang harus dilakukan di segala situasi tanpa alasan apapun. Kalau kita melihat kehidupan Saul, mari perhatikan jawaban Saul kepada Samuel dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak
meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-21, kita lihat jawaban Saul kepada Samuel. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dari jawaban Saul kepada Samuel, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Samuel dalam 1 Samuel 15 ayat 11 bagian A. Kita membaca 1 Samuel pasal 15 ayat 11 bagian A. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Nah, belajar dari kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai Tuhan itu menyesal kepada kita karena kita tidak melakukan kehendak-Nya, tidak melakukan perintah-Nya, lalu Tuhan mengambil kembali kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Mari kita menyadari pemimpin adalah alat untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita selalu ingat ini, supaya dengan ketaatan kita bisa lebih menyenangkan hati Tuhan yang memberi kita kepercayaan. Roh Kudus penolong itu ada bersama kita untuk mengingatkan kita, mengarahkan kita dalam jalan sesuai dengan kehendak-Nya, supaya hidup ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kalau firman-Mu terus mengingatkan kami, supaya kami tidak kehilangan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Karena kami tahu tidak semua orang mendapatkan kepercayaan, dan itu merupakan kasih karunia yang Tuhan percayakan. Dan dari pihak kami, biar kami terus berusaha menghargai, menjaga kepercayaan itu dengan hidup dalam ketaatan sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Meteraikan firman-Mu, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus terus menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup ini menyenangkan hati Tuhan dan tidak membuat Tuhan menyesal atas pilihan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon berkat-Mu, karena kami percaya ketika tangan-Mu memberkati tangan kami, maka apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.